Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biadu, perkenalkan nama saya Nadia Aulia Nurfadila dari kelas 2B kelompok 9 yaitu Pinase. Saya mempunyai nama ilmiah yaitu Pinus strobus. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang telah saya buat yang berjudul Perkembangan Teknologi di bidang ilmu biologi di era globalisasi. Kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman, sekarang kita menuju pembahasannya ya. Ini yang pertama tuh ada perkembangan teknologi di dalam bidang biologi di era globalisasi ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, sebelum ke khusus biologinya, kita harus tahu dulu apa itu teknologi. Nah, teknologi ada secara etimologi, ada secara umum gitu. Secara etimologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani kuno gitu, yaitu tece dan logos yang berarti keterampilan dan ilmu tentang. Sedangkan secara sederhananya, teknologi adalah suatu ilmu tentang instrumen atau alat yang dapat menghasilkan sesuatu atau ditunjukkan untuk sesuatu guna agar dapat mempermudah kegiatan manusia dalam bidang apapun. Nah, jadi teknologi secara sederhananya ini yang mudah kita pahami gitu. Apa sih itu teknologi? Jadi teknologi itu adalah sesuatu, baik itu alat ataupun pengetahuan yang dirancang untuk mempermudah kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya tuh dalam kehidupan sehari-hari dulu nih. Contoh kecilnya kan waktu kita dulu tuh gak ada yang namanya mesin cuci. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita mencuci cukup dalam 1 jam misalnya ya, mencuci. Jadi kita hanya kegiatan mencuci saja. Sedangkan kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, diciptakanlah adanya mesin cuci guna untuk mempermudah dan mempercepat dan mengkoefisienkan waktu yang kita jalani. Jadi kalau misalnya kalau zaman sekarang itu dalam 1 jam kita dapat mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Misalnya kayak kita bisa mencuci, kita bisa sambil sapu misalnya kayak gitu. Jadi bisa dilakukan berbagai kegiatan lagi selain mencuci itu. Itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam ilmu bidang pendidikan tuh kayak seperti kalau misalnya sekarang udah ada yang kemajuan teknologi gitu ya. Jadi kita itu bisa menimba ilmu tanpa terhalang jarak dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita bisa mencari ilmu. Itu contoh kecil dari kehidupan sehari-hari dan dalam bidang pendidikannya. Oke, selanjutnya selain tadi gitu ya. Kan selain tadi bisa mempermudah kegiatan manusia. Nah, itu tuh adalah pengaruh positif, pengaruh yang baik bagi perkembangan teknologi. Tapi selain adanya pengaruh positif dalam teknologi, di sini juga aku ngerangkum adanya 2 pengaruh dalam perkembangan teknologi ini. Ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatifnya. Pastilah ya, dimana-mana ada pengaruh positif, pasti dibalik itu juga ada pengaruh negatifnya. Nah, di sini aku udah ngerangkum tentang pengaruh positif dari penggunaan teknologi. Yang pertama itu mempermudah akses pengetahuan tanpa adanya jarak dan waktu yang tadi udah saya katakan gitu ya. Jadi tuh kita bisa menimba ilmu tanpa adanya jarak dan waktu gitu. Tanpa adanya jarak dan waktu, misal kita di sekolah bertemu dengan guru kita, terus kita menimba ilmu di sekolah dengan guru kita tadi itu kayak misalnya sebatas 2 jam atau 3 jam, sementara kita tuh masih haus gitu ya akan ilmu itu. Terus tadi juga di sekolah tuh belum semuanya tersampaikan oleh guru kita karena ada kendala dan hal lainnya. Nah, kita di rumah karena sekarang udah adanya kemajuan teknologi dan informasi, jadi kita di rumah bisa nih cari-cari lagi, kita mengulik lagi tentang tadi pelajaran yang di sekolah. Contohnya kita searching lagi tentang apa sih yang tadi yang belum dipahami gitu. Boleh kita langsung tanyakan kepada guru lewat media chat gitu kayak gitu.
Terus kapanpun di mana aja, misalnya kayak sekarang dia dibutuhkan banget buku tentang klasifikasi misalnya. Sementara kita nggak ada di perpustakaan gitu. Nah kalau sekarang kan gampang ya, di gadget itu udah banyak banget aplikasi-aplikasi buku online gitu yang bisa kita dapatkan secara langsung dan mungkin secara percuma gitu ya, tanpa ada yang bayaran sedikit pun. Terus kita bisa langsung lihat buku tersebut gitu ya, di mana aja, kapan aja, tanpa ada selang waktu dan jarak. Itu salah satu manfaat dari penggunaan perkembangan teknologi di era ini, di era globalisasi. Selanjutnya yang kedua itu adanya lebih banyak kita bisa mengenal dunia luar. Nah, maksud mengenal dunia luar itu tanpa kita harus pergi ke Singapura, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi geologi di sana, bagaimana kondisi keadaan ekonomi sekarang di sana gitu. Contohnya kayak seperti kita kan sekarang di sekolah misalnya, tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi ini, kayak kita di sini belajar tentang hewan apa aja yang ada di daerah Jawa Barat misalnya. Nah, tanpa kita harus pergi ke Sulawesi, kita bisa mengetahui hewan apa aja sih yang tumbuh di Sulawesi gitu. Jadi lebih mengenal dunia luar tanpa kita harus ke sana gitu, karena adanya perkembangan teknologi ini. Selanjutnya ada kita bisa luas mendapatkan ilmu yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita itu bisa luas sekali mendapatkan ilmu dari siapa aja gitu, jadi nggak harus terpaku dengan satu guru. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang lain yang ada di luar sana yang lebih hebat gitu. Atau kita bisa mendapatkan ilmunya dari buku-buku karangan orang lain tanpa harus kita kayak seperti jauh-jauh gitu beli ke sana gitu. Sekarang udah banyak ya di aplikasi-aplikasi di gadget kita. Selanjutnya ada pengaruh negatifnya juga nih, pengaruh negatif dari penggunaan teknologi. Banyak sekali pengaruh negatifnya ya, udah kita ketahui juga. Yang pertama tuh banyak yang menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan, prostitusi, penipuan dan masih banyak kejahatan lainnya. Kayak prostitusi itu kayak seperti udah banyak kan sekarang gitu kayaknya di luar sana yang adanya berdagang diri gitu ya atau lainnya, dan juga kejahatan penipuan gitu ya, banyak sekarang kayak pinjol, terus kayak cara mendapatkan uang singkat menggunakan ini. Nah itu kan kayak penipuan gitu ya. Terus yang kedua itu lebih mudah mengakses situs-situs terlarang seperti pornografi. Sekarang mah ya anak kecil juga udah bisa main gadget gitu, makanya harus didampingi orang tua itu karena takut gitu, karena iklan-iklan yang kayak gitu juga sekarang udah banyak sekali yang misalnya mengiklankan tentang sesuatu yang tidak layak dilihat oleh anak-anak gitu. Nah itu mungkin sebagian dari pengaruh positif dan negatif dari penggunaan teknologi yang bisa saya rangkum. Untuk lebih jelasnya bisa kalian ketahui lagi di situs lain-lainnya. Selanjutnya ada, sekarang kita menuju ke teknologi dalam bidang ilmu pendidikannya nih. Jadi teknologi dalam ilmu pendidikan adalah teknologi yang digunakan untuk kelangsungan pembelajaran tentunya ya, khususnya dalam pembelajaran biologi ini. Di sini aku udah ngerangkum apa aja sih gitu ya perkembangan teknologi yang udah kita rasakan dalam bidang biologi. Nah, sekarang kita menuju ke metode pembelajaran biologi pada era globalisasi ini ya tentunya. Yang pertama tuh yang mungkin ya paradigma dulu itu orang-orang banyak mengatakan biologi adalah sesuatu yang banyak hafalan, yang banyak teori, yang terpaku dengan buku, yang pokoknya menggambarkan bahwa biologi itu adalah sesuatu hal yang membosankan gitu ya. Tapi kita harus ubah paradigma tersebut karena sekarang sudah banyak sekali perkembangan teknologi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran biologi khususnya. Yang pertama itu bisa menggunakan program Articulate Studio. Nah jadi ini tuh kayak media pembelajaran gitu ya, kayak apa sih yang dikemas untuk bisa disampaikan baik itu offline maupun online. Contohnya, jadi kayak ruang lingkup pembelajaran gitu. Contohnya kayak Google Classroom kayak gitu. Terus kayak chat grup WA kayak gitu. Pokoknya yang di dalamnya itu membahas tentang pembelajaran tersebut dari dalam satu lingkup.
Selanjutnya ada inovasi pembelajaran biologi itu dengan jarak jauh menggunakan e-learning. Contohnya yang dulu gitu ya, kita bisa rasakan pas adanya musibah COVID ke negara kita tidak bisa untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Jadi kita melakukan pembelajarannya itu secara online. Nah, itu kan menggunakan e-learning ya. E-learning itu kayak suatu bisa kita mengirim kalau dulu. Jadi setiap sekolah tuh biasanya mempunyai satu gitu ya, satu browser yang isinya tuh dalam tentang kayak mengirim penugasan. Tapi itu khusus satu sekolah tersebut. Seperti kalau sekarang di universitas kita gitu ya, kita mempunyai adanya itu Innos. Nah, di situ contoh e-learning. Selanjutnya menggunakan aplikasi yang ada di Android. Nah, sekarang kan udah banyak ya aplikasi yang ada di Android yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran biologi. Contoh-contoh aplikasinya itu misalnya Cell Structure. Ini udah kelihatan ya dari nama aplikasinya sendiri itu tentang bagaimana mengetahui sel secara jelas. Kan teknologi sekarang itu ya udah bisa kayak benar-benar kita masuk ke dalam dunianya gitu, kayak 3 dimensi gitu kan. Terus ini ada sketon atau 3 dimensi anatomi. Jadi ini aplikasi yang di dalam aplikasi ini tuh tentang anatomi manusia, anatomi tubuh manusia yang bisa kita 3 dimensikan, 3D kan gitu. Jadi benar-benar kayak kita mempelajarinya tuh kayak kita megang, kayak kita gitu. Nah, kayak gitu kan sekarang udah banyak ya kayak gitu. Terus ada hubungan anatomi sama aja ini kayak ini contoh-contoh aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya ada menggunakan e-learning tadi udah ya. Terus menggunakan YouTube. Nah, menggunakan YouTube ini sangat sekali sangat sekali familiar, bukan hanya biologi aja tentunya ya. Dalam bidang-bidang lain dalam YouTube itu sekarang sudah serba ada gitu. Malahan ketika TV kita sekarang kan udah gak bisa pakai TV yang biasa gitu ya. Nah, malahan orang-orang tuh larinya ke YouTube gitu. Jadi di YouTube tuh semua akses bisa kita dapatkan, ilmu pengetahuan, informasi, dan juga masih banyak lainnya. Terus ada satu lagi ketinggalan di sini, ada menggunakan VR. VR itu kayak gambar 3 dimensi sama aja gitu. Tapi di situ kayak gerak-gerak gitu. Jadi kita itu bisa kayak interaksi dengan gambar tersebut seperti itu. Nanti kita akan lebih bahas lagi. Sekarang kesimpulannya, perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri globalisasi ya gitu ya. Ini sangat jadi manfaat dari inovasi yang ini kesimpulannya gitu. Manfaat dari yang tadi biologi itu metode pembelajaran itu untuk lebih kayak mempermudah pembelajaran dan untuk mengingat pembelajaran tanpa adanya tanpa adanya bosen gitu. Jadi lebih kreatif dan inovatif kepada siswa-siswanya juga kayak gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.